Para pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di depan Tama TV dengan tema seni dan tradisi. Yang kali ini kita masih tetap membahas kelanjutan daripada yang minggu lalu tentang karawitan di SDN 04 Madiopuro. Dan kali ini saya didampingi oleh tetap Ki Suwarno. Kak Kiarno Sugeng, sehat gigi? Sehat. Dan dua anak didik Ki Suwarno, Mbak Sinten namanya Mbak? Mbak Welda dan satu lagi Mas? Mas Bayu. Mbak Welda, Mas Bayu ini kelas berapa sekarang? Kelas 5, Mas Bayu? Kelas 5. Jadi kita didampingi oleh adik-adik yang kelas 5 yang tentunya sejak kelas 3 sudah dilatih ini ya. Sudah dilatih. Baiklah para pemirsa, saya akan mengawali kepada Ki Suwarno lebih dulu. Ki Suwarno, ini anak-anak didik kita ini yang sudah kelas 5 ya, Ki Suwarno. Kira-kira sudah dapat pelajaran apa saja Ki Suwarno dalam melestarikan karawitan? Monggo, aturan. Yang jelas untuk anak-anak kelas 5 sudah meliputi teori dan praktek. Teori praktek ya. Teorinya itu seputar pengenalan gamelan dan cara memukul beserta bentuk-bentuk gending yang kita ajarkan. Yang diajarkan bentuk, ya. Yang jelas mereka masih bentuk-bentuk lancaran Romo. Lancaran, tapi lancaran yang notabene lancaran bonangan. Lancaran bonangan dan ada lancaran lagu. Lancaran lagu. Nah, lancaran bonangan sudah berapa banyak musuhnya iso kabeh kuwi. Ya. Lancaran bonangan agak lumayan banyak memang. Nggih, mangke kita lanjutaken pemirsa. Ternyata adik-adik yang kelas 5 ini karena sejak kelas 3 sudah dididik untuk karawitan, sudah bisa mencapai kepada lancaran lagu, lancaran bonangan sudah, lancaran lagu. Saya nanya kepada Mbak Vilda ini ya. Mbak Vilda dalam ekstrakurikuler ini memang seneng toh? Seneng banget. Ya. Kok pakai banget? Nggak terpaksa? Nggak. Nanti kalau nggak ikut nggak naik kelas gitu? Bukan? Bukan. Menghadap ke sana Mbak. Oh jadi seneng banget ya? Iya. Di rumah keseharian Mbak Vilda bicara dengan bahasa apa Mbak? Dengan Romo Ibu? Indonesia. Indonesia? Iya. Apa nggak bisa bahasa Jawa toh Mbak? Nggak bisa. Loh ini pemirsa, istimewa sekali nih Mbak Vilda ini. Seneng banget kepada gamelan tapi bahasa Jawa nggak bisa. Sementara di rumah tak bahasa Indonesia. Iya. Kira-kira Mbak Vilda juga kepingin belajar bahasa Jawa mboten? Pingin. Pingin ya, Iya. saged toh mestinya? Iya. Ya saged ngaten loh. Oh. Pemirsa tidak menjadikan kendala bagi Mbak Vilda awalannya. Nanti akan bahasa Jawanya juga akan berubah. Kepada Mas Bayu ya. Mas Bayu ini mengenai gamelan ini mulai kapan? Mulai seneng bermain gamelan? Mulai kelas 3. Kelas 3 sudah. Itu terpaksa apa? Enggak. Enggak. Tadi Mbak Vilda kan ngomongnya seneng banget lah. Mas Bayu gimana? Seneng. Seneng juga, tapi bukan karena terpaksa. Enggak. Keseharian kalau di rumah menggunakan bahasa apa Mbak? Kadang-kadang bahasa Jawa, kadang-kadang bahasa Jawa. Bahasa Jawa Indonesia ya? Iya. Iya lah, banyak dilatih bahasa Jawanya ya. Iya. Mas Bayu. Baiklah pemirsa, kita masih akan melanjutkan kepada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Kita istirahat sejenak.
Terima kasih pemirsa masih berada di depan Tama TV bersama tema dan tradisi yang masih tetap kita membahas tentang karawitan di SDN 4 Madiopuro. Kembali saya kepada Mbak Vilda ya. Mbak Vilda, di dalam pelaksanaan karawitan seperti ini ada nilainya enggak di mata pelajaran? Ada. Ada. Mbak Vilda dapat berapa nilainya? Kadang-kadang A, bisa juga B. Kadang-kadang. Kok enggak, kenapa enggak A terus? Kok sampai menurut B kenapa? Soalnya biasanya kan lupa atau nggak bawa catatan. Oh, lupa nggak bawa catatan. Nanti akan diperbaiki ya Mbak Vilda ya? Iya. Mas Bayu, itu nilainya di berapa Mas? Di sekolah tentang kesenian. Biasanya A, B plus, B. Biasanya A, tapi bisa B plus. Iya. Merosot kalau gitu. Kenapa? Karena apa merosotnya? Ya kadang-kadang bolos. Oh, bolos juga ya. Bolos itu artinya memang nggak seneng banget kalau gitu ya, karena bolos itu. Karena nggak bawa buku. Oh, karena nggak bawa buku jadi bolos Iya. gitu ya. Lain kali nggak boleh ya Mas Bayu ya. Para pemirsa, memang salah satu kesulitan di dalam mendidik kesenian, terutama karawitan, bagaimana memotivasi untuk menjadi suka kepada karawitan itu sendiri. Saya perlu bertanya kepada Ki Suwarno ya, Ki Suwarno. Tadi ada jawaban-jawaban dari anak-anak didik kita ini, kadang-kadang nilainya merosot, bahkan kadang-kadang bolos. Nah itu untuk memotivasi supaya mereka tetap bersemangat karawitan gimana Ki Suwarno? Iya. Monggo katuran. Biasanya kalau memotivasi anak-anak itu supaya sregep karawitan, itu saya gabung, Romo. Iya. Maksudnya saya gabung, karawitan itu kan ada matematik. Ya. Jadi di sana anak-anak merasa diajari matematik, maksudnya seperti itu. Oh gitu. Iya. Sehingga dengan pelajaran matematik mereka nilainya akan tambah. Dan begitu pula semangat ke karawitan menjadi tambah karena di sana diajari yang namanya matematik iya dan praktek iya. Seperti itu. Ya. Para pemirsa, nampaknya memang ya kesulitan ya menggabungkan pengertian karawitan ini, sampai Ki Suwarno juga berusaha membahasnya melalui teknik ya, melalui segi teknik matematikanya juga, karena bagaimanapun untuk bisa melaksanakan karawitan ini harus dibuat notasinya juga seperti bermain musik. Ada notasinya ya, gimana? Ada. Seperti bermain musik nanti Iya, ada notasinya juga. Jadi sebenarnya kalau udah ada notasinya memang nggak sulit, tinggal bagaimana memotivasi anak didik kita untuk tetap senang kepada karawitan. Saya Mbak Vilda sama Mas Bayu, ini selain ikut karawitan gendingnya, apa juga ikut latihan menari? Coba Mbak Vilda. Enggak. Oh enggak menari malah ya, Enggak. karena tadi kan dijelaskan Ibu yang minggu kemarin juga ada latihan tari. Mas Bayunya gimana? Ya cuma karawitan aja. Kenapa? Karawitan tok ya Mbak Vilda. Nggak ada keinginan untuk juga latihan menari? Ya biasanya suka. Kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak. Ya. Jadi kalau gitu saya sarankan Mbak Vilda, Mas Bayu ya, suatu saat juga mau latihan menari ya, karena itu saling Iya. berkaitan. Ya, Ki Suwarno, apakah ada dorongan-dorongan anak-anak kita yang di karawitan ini untuk lebih memperdalam di bidang tari misalnya, karena saling berkaitan itu, gimana Iya. gimana? Ya biasanya memang seperti itu, Romo. Kendalanya ketika nanti digabung menjadi satu, mana yang karawitan dengan mana yang tari, itu akhirnya menjadi jelambur begitu maksudnya. Mudah Tidak bisa kurang digabung. konsen ya? Ya, kurang konsen. Iya. Ya, baiklah para pemirsa, kita masih akan ketemu di segmen terakhir setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.
Terima kasih para pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV. Kita akan melanjutkan pada segmen terakhir ini, masih membahas tentang karawitan, kesenian yang berada di SD 04 Madiopuro. Saya kepada Ki Suwarno nggih, Kang, tadi sudah dijelaskan bahwa melatih itu ada seninya tersendiri, bahkan menggunakan notasi juga untuk karawitannya. Namun kalau digabung dengan kesenian, ada kendala konsentrasinya kurang, kira-kira begitu ya? Ya, seperti itu. Iya, kira-kira begitu Ki Suwarno ya? Iya. Ya. Memang kesulitannya bisa mendasar sekali, jawaban Ki Suwarno tadi. Hanya kebetulan sebagai seorang seniman tari itu harus ngerti gendingnya, gamelannya, musiknya. Ya. Alangkah lebih eloknya kalau seniman karawitan juga mengerti tentang tari, ya, untuk itu kelengkap. Kira-kira Mbak Velda dan Mas Bayu ini ada keinginan nggak untuk belajar menari misalnya, tari Jawa ya, karena kaitannya dengan gamelan? Ada. Ada Mbak ya? Iya. Nah, kira-kira kapan Mbak dimulainya? Bisa Rabu depan. Rabu depan sudah bisa mulai ya? Ya. Kok langsung gitu? Nanti nggak kepeksa itu? Tidak. Nggak ya? Tidak. Ya karena bagaimanapun seorang pengrawit itu biasanya mengerti gending, terutama yang ngendang. Iya. Ye? Iya. Mas Bayu gimana kira-kira? Ada keinginan juga untuk latihan menari Jawa enggak? Ada. Ada ya? Ada. Serius ya? Iya. Bukan karena terpaksa? Enggak. Mantap katanya kalau cowok menari itu kayak cewek. Enggak loh Mas, penari Jawa yang cowok-cowok ya gagah-gagah loh. Karena sekaligus dalam episode menari, kita itu melatih diri kita untuk sehat. Ya kan Mbak? Iya. Bergerak melatih tadi untuk sehat. Namun yang penting, para pemirsa, akan saya tanyakan kepada Ki Suwarno, kesulitan menggabungkan antara seorang pengrawit dengan penari yang tadi mungkin bisa menyebabkan kurang konsentrasi, namun demikian tidak menutup kemungkinan itu harus terjadi. Seperti yang Mbak Velda sama Mas Bayu tadi ngomong, dengan pikiran-pikiran yang positif tentunya, dengan cepat ingin juga mengerti tentang menari ya Mbak ya? Oke, para pemirsa, di dalam segmen terakhir ini saya masih bertanya kepada Ki Suwarno. Suwarno, apa harapan Ki Suwarno ke depan, terutama yang berkaitan dengan masalah peralatan? Peralatan. Iya. Tidak begitu jauh Romo, atau Iya. tidak begitu neko-neko. Harapannya ke depan cuman paling tidak itu ada pihak-pihak lain yang peduli dengan Pihak-pihak yang peduli ya? yang peduli dengan pendidikan karawitan ini, pendidikan kesenian Jawa ini. Iya. Kemudian kira-kira sudi untuk mengulurkan waktunya atau mengulurkan sesuatunya demi kepentingan kesenian itu sendiri. Iya. Nah, terlebih dari kalau kita melihat peralatan yang sederhana ini, syukur kalau ada dari pihak-pihak yang peduli dengan peralatan ini, kemudian sudi membantu kita untuk meringankan beban para anak-anak yang sedang giat-giat belajar ini, Romo. Iya. Seperti Matur itu nuwun, Ki kira-kira Suwarno. harapannya. Saya kepada Mas Bayu ya. Mas Bayu, apa harapan Mas Bayu setelah Mas Bayu belajar karawitan? Ya biar generasi muda yang bisa melestarikan karawitan budaya Jawa. Terus sampaikan kepada generasi muda, apa harapan Anda? Pada teman-temannya, langsung aja ngomong. Semoga generasi muda bisa melestarikan budaya Jawa. Terima kasih. Begitu ya, apa harapan Mbak Velda? Sampaikan langsung ke teman-temannya. Bisa melestarikan budaya Jawa dan bisa lebih giat lagi untuk mengerjakannya. Lebih giat lagi untuk mengerjakannya ya. Iya. Baiklah para pemirsa, itulah harapan anak-anak didik kami, terutama untuk melestarikan kebudayaan, kesenian Jawa khususnya yang saat ini sudah mulai menginternasional. Bahkan sudah beberapa kali kesenian-kesenian karawitan termasuk tari, yaitu tentang wayang orang, itu sudah sering dipentaskan di luar negeri.
dan mendapatkan aplaus, mendapatkan perhatian yang sangat dibanding dengan yang lainnya. Itu sebuah kebanggaan diawali dari SDN 04 Madiopuro ini, keinginan-keinginan Kiai Soeharno. Kita mengharap para pemirsa juga ada atensi untuk melanjutkannya. Kami akhiri dulu pertemuan kita ini sampai di sini. Kita akan ketemu pada episode berikutnya dengan ucapan Rahayu.